Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal PBK untuk kode yang ketiga. Oke, langsung kita bahas soal nomor 1 ya. Di sini diinformasikan sebanyak 1000 petani ya akan menanam jenis bunga. 900 orang menanam bunga mawar dan 500 orang menanam bunga melati. Nah, apabila X adalah jumlah minimum yang menanam kedua-duanya, sementara Y jumlah maksimum yang menanam kedua-duanya. Nah, berapa nilai ya X ditambah Y? Oke. Dalam diagram Venn, apabila kita gambarkan ya, nah, katakanlah nih bunga mawar, kemudian bunga melati. Nah, seperti ini. Semestanya, kemudian yang tidak suka kedua-duanya katakanlah T, irisannya katakanlah adalah I. Ya, maka kita akan dapatkan satu persamaan semesta 1000 tambah irisan sama dengan lain-lain. Jadi S tambah I sama dengan lain-lain. Lain-lainnya apa? Lain-lainnya angka 900 orang yang menanam bunga mawar ditambah 500 orang yang menanam bunga melati tambah T yang tidak suka kedua-duanya. Ya, jadi si lain-lain. Semestanya 1000. Oke. Jadi kita dapatkan I-nya irisannya yang menanam kedua-duanya bernilai 400 ya. Dari 1400 dikurang 1000 ditambah T. Nah, dari pernyataan ini jelas nilai I minimum ya, I minimum yakni berarti X ya, nilai X I minimum ini terjadi ketika T-nya 0. Ya, jadi I ini sama dengan 400. Ini terjadi ketika T sama dengan 0. Nah, sementara Y yakni I maksimum itu terjadi apabila nah, kita tahu bahwa yang menanam mawar lebih banyak dibandingkan melati. Jadi irisannya paling besar terjadi ketika yang himpunan yang lebih kecil yakni melati ada dalam himpunan mawar. Nah, seperti ini. Jadi jelas bahwa irisannya sama dengan banyaknya yang suka melati sebanyak 500. Ya, jadi I maksimum sama dengan 500. Nah, terjadi ketika T-nya sama dengan 100. Ya, terjadi ketika T-nya 100 ya, yang tidak gemar kedua-duanya 100. Nah, dari nilai X dan Y yang sudah kita peroleh, maka akan kita peroleh hasil dari X tambah Y sama dengan 400 tambah 500 sama dengan 900. Maka kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, kita diberikan satu barisan di mana B1 sama dengan min 2, B2 sama dengan 1. Nah, ini yang paling penting adalah rumus umumnya Bn tambah 2 sama dengan 3Bn tambah 1 dikurang Bn. Oke, kita disuruh mencari B4 kurang B3. Oke. Dari rumus ini, untuk mendapatkan B3 pertama ya, kita nggak bisa langsung B4, kita cari B3 dulu. Untuk mendapatkan B3, maka kita ganti N-nya dengan 1. Ya, maka akan dapatkan rumus B1 tambah 2, 3 sama dengan 3B tambah 1, 2 dikurang B1. Nah, di mana B2 dan B1 sudah diinformasikan. Ya, jadi 3 dikali B2 sama dengan 1 dikurang B1-nya adalah min 2. Maka kita peroleh B3-nya ini 3 ditambah 2 yang sama dengan 5. Nah, kemudian untuk mendapatkan B4, kita tinggal ganti rumus umumnya ini N-nya dengan angka 2. Maka kita peroleh B4 sama dengan 3 kali B3 dikurang B2. Oke, B3-nya kita sudah dapat tadi 5 dikurang B2. B2-nya adalah 1. Nah, maka kita peroleh 15 kurang 1, 14. Nah, dari sini kita dapatkan nilai B4 dikurang B3 sama dengan 14 dikurang 5. Ya, sama dengan 9. Jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Kita parabola fx sama dengan s kuadrat. Nah, kita langsung
Saya gambarkan ini parabola dengan persamaan fx atau y sama dengan x kuadrat. Dia berpuncak di titik 0,0. Kemudian G ini adalah sebuah garis sembarang. Ya, garisnya bisa tegak, bisa mendatar, bisa miring, membandingkan positif, membandingkan negatif. Ya. Pertanyaannya, apakah garis G memotong parabola fx? Apakah garis G, garis yang sembarang itu memotong parabola fx? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, coba kita cek apakah 1 cukup. Ya, 1 saja cukup. Garis G memotong sumbu x positif. Sumbu x positif. Jadi kita coba bikin garis, ya, garis yang sembarang tapi memotong sumbu x positif. Ya, sumbu x positif ini sumbu x positif. Jadi kita gambar garisnya. Nah, maka garisnya bisa seperti ini, memotong sumbu x positif. Nah, ini memotong sumbu x positif. Ya, tapi jawabannya dia tidak memotong. Bisa juga kita bikin garisnya seperti ini. Dia memotong sumbu x positif dan dia berpotongan dengan parabola. Jadi jawabannya bisa ya, bisa tidak, sehingga tidak pasti. Ya, jadi untuk pernyataan 1 tidak cukup. Pernyataan 1 tidak cukup. Nah, sekarang gimana kalau seandainya pernyataan 2? Garis G memotong sumbu Y. Ya, garis G, kita hapus dulu. Garis G memotong sumbu Y positif. Garis G memotong sumbu Y positif. Nah, ada sumbu Y positif di sini. Nah, maka nanti grafiknya bisa seperti ini. Memotong sumbu Y positif. Memotong sumbu Y positif. Jelas dia berpotongan. Ya, memotong parabola. Nah, ini juga kalau parabolanya diperpanjang juga dia akan memotong. Ya, di 2 titik. Ada kemungkinan lain? Ada. Bisa jadi dia motong sumbu X Y positif di sini. Ya, motong sumbu Y positif. Nah, sorry, warnanya saya bedain dulu. Nah, dia motong sumbu Y positif. Dan ternyata garis dengan parabola berpotongan atau garis memotong parabola. Jadi mau dia dari gradiennya positif, gradien negatif, atau bisa juga garisnya mendatar, ternyata dia tetap memotong parabola. Sehingga kita bisa informasikan bahwa pernyataan 2 saja cukup. Ya, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan pernyataan. Ya. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4. Ya. Nah, kita diberikan persamaan f x kuadrat tambah 2fx sama dengan 1. Oke, kita tuliskan. Jadi di sini informasinya fx kuadrat tambah 2 kali nilai fx sama dengan 1. Oke, fx kuadrat, nah kita ambil dari fungsi fx, tinggal kita ganti x-nya dengan x kuadrat. Ya, maka akan kita peroleh yang tadi 3x tambah 5 menjadi 3x kuadrat tambah 5. Ya, cukup kita ganti x-nya dengan x kuadrat. Ditambah 2 kali fx, 2 kali fx. Fx-nya adalah 3x tambah 5. Nah, sama dengan 1 atau boleh juga minus 1 sama dengan 0. Maka nanti jadilah dia persamaan kuadrat dalam bentuk x ya. 3x kuadrat tambah 5, kita uraikan, tambah 6x tambah 10 kurang 1 sama dengan 0. Maka jadi persamaan kuadratnya 3x kuadrat tambah 6x, 5 tambah 9 ya, plus 14. Nah, seperti ini. Karena pertanyaannya x1 tambah x2, ya, jadi kita nggak perlu mencari x1 dan x2 berapa, karena x1 dan x2 ada rumusnya min b per a. Nah, di mana b-nya adalah min 6, b-nya 6, jadi min 6, min b dibagi a hanya 3. Nah, maka dapatlah jawabannya adalah minus 2. Jadi kita pilih untuk soal nomor 4 opsinya yang E ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Kita diberikan informasi rata-rata 3 buah bilangan adalah 16. Ya, jadi kita tulis yang diketahui pertama ini. Ya, rata-rata 3 bilangan, katakanlah bilangannya adalah X, Y, dan Z. Ya, rata-ratanya 16. Ya, maka kita dapatkan rata-ratanya adalah X tambah Y tambah Z dibagi 3, ya kan? Sama dengan 16. Atau boleh juga 16 kali 3.
Ya gitu. Jadi X tambah Y tambah Z ini sama dengan 48. Gitu ya. Nah, sementara jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, salah satunya diganti dengan angka 18, maka rata-ratanya bertambah 2. Nah, jadi katakanlah yang diganti adalah Z. Ya, katakanlah ya misalkan. Jadi X, Y, 18. Ya, salah satu diganti dengan 18. Maka rata-ratanya bertambah 2. Yang tadi 16 jadi 18. Ini ya. Nah, maka akan kita peroleh X tambah Y tambah 18 dibagi 3 sama dengan 18. Ya, berarti ini tinggal dikali 3. Berarti X tambah Y tambah 18 ini sama dengan 54. Atau X tambah Y ini sama dengan 54 kurang 18. Ya, 36. Ya, nah dari kedua persamaan ini, nah bisa kita dapatkan nilai Z-nya, nilai yang diganti. Ya, kan X tambah Y sama dengan 36, maka X tambah Y tambah Z yang tadinya sama dengan 48, X tambah Y ganti dengan 36, jadi 36 tambah Z sama dengan 48, sehingga Z-nya, bilangan yang diganti ini bernilai 12. Ya, jadi P adalah bilangan yang diganti, berarti ini P sama dengan 12. Q-nya 18, maka hubungan yang benar adalah P kurang dari Q, atau Q lebih besar dari P. Ya, untuk soal nomor 5, maka kita pilih opsinya yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Informasinya kita diberikan dalam bentuk grafik. Nah, kita diberikan juga 4 pernyataan ya. Di antara pernyataan di atas yang benar adalah, oke. Kita cek pernyataan 1 dulu. Rata-rata ya hasil produksi dari Senin sampai Jumat adalah 6 ton. Oke, kita coba cek benar atau tidak. Jadi rata-ratanya ya hari Senin itu 7 ton. Selasa itu 4, ya 4 ton. Hari Rabu 8 ton. Kamis 6 ton. Dan terakhir Jumat kita 2 ton. Nah, ini dibagi 5. Maka akan kita peroleh jumlahnya 11, 19 tambah 8. Nah, 27 per 4. Per 5. Nah, sama dengan 5,4 ton. Nah, berarti pernyataan 1 salah ya, karena di sini bilangnya 6 ton. Kalau 1 salah, pasti 3 juga salah. Nah, kemudian kita cek nomor 2, persentase penurunan produksi paling kecil ya terjadi pada hari Kamis. Oke, kita cek ya. Nah, yang turun itu Selasa, Kamis, Jumat ya turun. Oke, kita cek yang nomor 2. Nah, di Selasa. Selasa penurunannya berapa persen? Kita lihat dari 7 ke 4. Jadi turunnya 3 per 7 kali 100%. Sorry. Kemudian kalau untuk Kamis, penurunannya dari 8 ke 6. Turun 2 ya per 8 kali 100%. Terakhir Jumat. Ya, yang mengalami penurunan. Jumat turunnya dari 6 ke 2, berarti 4. 4 per 6 kali 100%. Nah, kalau kita hitung, ya ini 1/4, 25% ya. 25%. Ini jadi 2/3. 2/3. Nah, ini 67% ya. Kurang lebih 67 lah ya. 66,666%. Kemudian nah, yang Selasa, oke, ini 3/3 100, 42, sekian ya, katakanlah 42%. Jadi jelas sekali yang paling kecil adalah penurunan terjadi di hari Kamis. Jadi pernyataan nomor 2 ini benar. Oke ya, karena 1 salah, 2 benar, maka 4 pasti benar. Ya, sehingga kita pilih opsinya yang 2 dan 4 benar. Jadi kita ambil yang C untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7, diberikan fungsi f(x) dan fungsi gx. Nah, pertanyaannya fungsi g nokta f ya, g nokta f x. Oke, kita nyatakan dalam bentuk kurung jadi g buka kurung f buka kurung x.
Nah, yang pertama kali kita ganti adalah fungsi yang paling dalam dulu, fx. Ya, fx-nya diberikan soal bentuknya adalah x kuadrat plus 5. Nah, kemudian kita tinggal mencari g x kuadrat tambah 5. Nah, x kuadrat tambah 5 masukkan ke fungsi g. Nah, jadi x-nya ini diganti dengan x kuadrat tambah 5. Akan menjadi 2 dikali x kuadrat tambah 5 ditambah 1. Sehingga dapatlah 2x kuadrat tambah 10 plus 1 jadi tambah 11. Nah, jadi kita pilih untuk soal nomor 7 ini opsinya yang D ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Kita diberikan fungsi f dan fungsi g ya. Nah, tapi ingat fungsi f ini kita bentuknya x kuadrat. Oke, yang ditanya adalah g nokta f2. Jadi g nokta f2. Nah, ini kalau dinyatakan dalam turunan jadi G, buka kurung F, buka kurung 2. Oke. Nah, berapa nilai F2? Kita lihat di sini untuk mendapatkan F2, maka gampangnya X kuadratnya diganti dengan 2. Jadi X kuadrat kita ganti dengan 2. Maka akan kita peroleh F2 ya sama dengan 3 kali 2 dikurang 5. Ya, maka sama dengan 6 kurang 5, 1. Nah, maka di sini kita tinggal ganti F2 dengan angka 1. Kemudian G1, berapa nilai G1? Kita lihat fungsi Gx. Nah, fungsi Gx-nya adalah X tambah 1. Tinggal ganti X dengan 1, maka dari 1 tambah 1. Nah, maka jawabannya adalah 2. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Kita diberikan bentuk Gx sama dengan Fx kuadrat plus 2. Ya, jadi G ini fungsinya terhadap X, sementara F fungsinya terhadap X kuadrat tambah 2. Apabila diketahui G aksen 1 sama dengan 8, maka F aksen 3 adalah G. Jadi untuk memunculkan F aksen, maka kita turunkan kedua ruas terhadap X. Kalau G aksen diturunkan, jadi G aksen X dikali turunan X. Ya, 1. Ya. Kemudian yang ruas kanan, F diturunkan F aksen. Dalamnya nggak berubah, X kuadrat plus 2. Dikali turunan yang dalam, X kuadrat tambah 2, turunannya adalah 2X. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi kita punya G aksen X, ini sama dengan 2X dikali F aksen X kuadrat plus 2. Nah, pertanyaannya adalah F aksen 3. Nah, berarti ini X kuadrat tambah 2 harus sama dengan 3. Nah, coret-coretan. Coret-coretan. X kuadrat tambah 2 ini harus sama dengan 3 agar kita muncul F aksen 3 di sini. Ya, jadi ini harus sama dengan 3. Nah, berapa nilai X-nya? Nah, karena sini ada X ya. Jadi kita harus cari X-nya. X kuadrat tambah 2 kita bikin 3, maka X kuadrat sama dengan 1. Atau X sama dengan, ya bisa 1, bisa min 1. Ya, bisa 1, bisa min 1. Nah, di sini biar muncul G aksen 1, maka kita bikin aja 1 X-nya ya. Oke, jadi kita ganti X sama dengan 1. Kedua ruas. Maka muncullah G aksen 1 sama dengan 2 kali 1 dikali F aksen 1 kuadrat tambah 2, 3. Nah, seperti ini. G aksen 1 di soal dikasih tahu sama dengan 8. 2 kali 1, 2. F aksen 3 ini yang ditanya. Maka dapatlah F aksen 3 sama dengan 8 bagi 2. Ya, sama dengan 4. Maka kita pilih opsinya untuk soal nomor 9 adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Diberikan fungsi f dan g. Nah, seperti ini ya. Untuk kesamanya gx sama dengan fx pangkat 3 tambah 2x. Oke, kita tuliskan dulu fungsinya. Gx ini sama dengan f x pangkat 3 ditambah 2x. Nah, kemudian diberikan informasi G aksen 0 sama dengan 10, maka F aksen 0 sama dengan, untuk memunculkan F aksen, maka kita turunkan kedua ruas. Pertama, ruas kiri kita turunkan. Fungsi G turunannya ya jelas G aksen. Dalamnya tetap X. Kemudian X diturunkan. Ya, hasil turunan X adalah 1. Selanjutnya ruas kanan F. Turunan F adalah F aksen. Dalamnya nggak berubah. X pangkat 3 tambah 2X. Dikali turunan yang dalamnya. X pangkat 3 tambah 2X. Turunannya adalah 3X kuadrat tambah 2. Nah, jadi bentuk persamaannya seperti ini. Agar muncul G aksen 0 dan F aksen 0, jelas sekali.
Ya, ini agar muncul G aksen 0, F aksen X pangkat 3 tambah 2X jadi F aksen 0, maka kita ganti kedua ruas X-nya dengan 0. Ya, kan biar muncul G aksen 0. Maka mendapatlah G aksen 0. Ya, ruas kiri, ruas kanannya berarti F aksen 0 tambah 0 ya 0 dikali 3 kali 0, 0 tambah 2. Sehingga kita punya G aksen 0 di soal dikasih tahu adalah 10 sama dengan F aksen 0 kali 0 tambah 2, 2. Sehingga diperoleh F aksen 0 sama dengan 10 bagi 2. Ya, sama dengan 5. Jadi untuk soal nomor 10 kita pilih opsinya yang E. Oke, demikianlah pembahasan untuk kode yang ketiga. Terima kasih.